kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Alfia Ahmad. Ada teman saya Siti Fatimah dan Eka Megawati. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi hakikat IPA. Sudah pada tahu belum tentang hakikat IPA? Hakikat IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan dalam bentuk fakta, konsep, teori, serta prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya, dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah, di mana pada mulanya sains atau IPA merupakan pengetahuan yang dikumpulkan dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan, dan kemudian dijadikan sebuah kepercayaan. Namun setelah berkembangnya zaman, ilmuwan berpikir bahwa dengan menggunakan metode ilmiah mampu membenarkan adanya ilmu tersebut, baik dalam bentuk konsep, teori, hukum, serta dapat diuji kebenarannya, di mana ilmu pengetahuan alam memiliki disiplinnya ilmu. Berbagai disiplinnya ilmu secara garis besar manusia dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu budaya. Kemudian, ciri ilmu pengetahuan alam itu sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama konkret, di mana ilmu pengetahuan alam memiliki objek kajian yang nyata, seperti halnya tumbuhan, hewan, bumi. Kemudian logis yaitu ilmu pengetahuan alam dapat dikembangkan dengan cara berpikir secara logis. Kemudian objektif, di mana ilmu pengetahuan alam harus sesuai dengan kebenaran ilmiahnya, yaitu dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya yaitu empiris, di mana ilmu pengetahuan alam dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, yaitu memiliki suatu pengalaman yang konkret serta dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Kemudian yaitu sistematis, di mana dalam melakukan pengkajian sudah dilakukannya metode ilmiah secara tersusun, di mana tujuannya untuk jika melakukan penelitian kembali hasilnya akan sama. Yang terakhir yaitu teori-teorinya berlaku umum, di mana ketika seorang ilmuwan mengeluarkan teori tertentu, orang lain pun juga dapat mengkaji ulang kesesuaian teori tersebut. Jika teori tersebut tidak sependapat atau berbeda, maka boleh saja pengkaji tersebut mengeluarkan teori kembali. Akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan IPA. Dimulai dari pengertian hakikat pendidikan IPA merupakan akumulasi dari konten, proses, dan konteks. Konten menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan fakta, definisi, konsep, prinsip, teori, model, dan terminologis. Proses berkaitan dengan keterampilan untuk memperoleh atau menemukan konsep dan prinsip. Konteks meliputi 3 elemen, yaitu individu, masyarakat, dan keseluruhan. Pengalaman sekolah atau kurikulum. IPA bagi seorang mahasiswa atau calon guru berisi kumpulan dari observasi dan penelitian yang menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah karakteristik. Sikap ilmiah adalah sikap yang digunakan dalam melakukan proses ilmiah. Sikap tersebut meliputi rasa ingin tahu, tidak putus asa, dan bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama. Produk dan sasaran IPA adalah konsep, prinsip, dan teori ilmiah. Konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari suatu pengalaman yang relevan seperti konsep tentang listrik, magnet, dan cahaya. Sedangkan prinsip adalah generalisasi yang meliputi konsep-konsep yang berkaitan, seperti logam bila dipanasi akan memuai. Yang terakhir adalah teori. Teori adalah suatu generalisasi prinsip-prinsip ilmiah yang berkaitan dan menjelaskan gejala-gejala ilmiah. Contohnya seperti gravitasi, teori sel, teori evolusi, dan yang lainnya. Tujuan pendidikan sains sendiri pada hakikatnya adalah
membelajarkan peserta didik untuk memahami hakikat sains dengan mengembangkan sikap ingin tahu, keteguhan hati, ketekunan, dan sadar akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta mengembangkannya ke arah yang positif. Selanjutnya adalah model pembelajaran IPA. Perkembangan IPA sangatlah pesat, apalagi di masa yang sekarang. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan antara sains dan teknologi. Teknologi merupakan studi tentang manusia yang merekayasa dunia, yang artinya dari teknologi dapat ditemukan solusi dalam sebuah masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan sains berupa penjelasan tentang fenomena alam, di mana terdapat hubungan antara sains dan teknologi sebagai simbiosis. Teknologi menerapkan konsep IPA, teknologi menghasilkan instrumen, teknik baru, dan kekuatan baru bagi sains. Aplikasi dalam pembelajaran sangatlah penting bagi pendidikan agar berhasil menjadikan peserta didik sesuai dengan cita-cita pendidikan Indonesia, khususnya pada peserta pendidikan yang mempelajari IPA. Selanjutnya, macam-macam hakikat IPA, di mana hakikat IPA dibagi menjadi 4, yaitu pertama sikap ilmiah, proses, produk, serta aplikasi. Yang pertama itu berupa sikap ilmiah, adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir, yang kemudian diikuti dengan pengamatan secara jujur, teliti, dan cermat. Yang kedua yaitu IPA sebagai proses. IPA sebagai proses merupakan strategi atau cara yang dilakukan para ahli sains dalam menemukan berbagai hal sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian atau peristiwa alam. Dalam sebuah penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan, diantaranya observasi, prediksi, interpretasi, merencanakan dan melaksanakan eksperimen, hipotesis, dan kesimpulan. Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung untuk memperoleh informasi. Prediksi merupakan suatu proses memperkirakan tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Interpretasi yaitu pemberian pandangan teoritis terhadap sesuatu. Merencanakan dan melaksanakan eksperimen, di mana sebelum kita melakukan eksperimen, kita harus merencanakan hal-hal apa saja yang akan kita amati. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari suatu penelitian yang akan dilakukan. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang berisi hasil pokok dari sebuah penelitian. Saya akan menjelaskan macam-macam hakikat IPA, poin yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan dari kegiatan para ahli sejak dahulu yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori. Jadi hasil yang diperoleh berupa fakta yaitu dari kegiatan empiris berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori merupakan hasil kegiatan analitik. Yang terakhir adalah IPA sebagai aplikasi. IPA sebagai aplikasi dapat diartikan berupa kegiatan pengaplikasian dari konsep dan prinsip IPA sebagai produk, yang bisa juga berupa teknologi untuk mengembangkan dan mempermudah dalam pembelajaran IPA. Hakikat IPA sebagai aplikasi merujuk pada dimensi aksiologis IPA sebagai suatu ilmu, yaitu penerapannya pada pengetahuan tentang IPA dalam kehidupan. IPA dapat dianggap sebagai aplikasi dengan penguasaan pengetahuan dan produk. IPA dapat dipergunakan untuk menjelaskan, mengolah, dan memanfaatkan memprediksi fenomena alam, serta mengembangkan disiplin ilmu yang lainnya. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan dan jelaskan. Atas kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.